Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran. Surah Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita kembali menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan sholat zuhur nanti secara berjamaah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah yang istimewa di dalam agama Islam itu adalah ibadah sholat.
Kenapa sholat dikatakan ibadah yang istimewa? Karena satu-satunya ibadah yang perintah wajibnya diterima Nabi itu langsung dari Allah di Sidratil Muntaha, di atas langit ketujuh, adalah sholat. Sementara ibadah-ibadah yang lain perintah wajibnya diterima Nabi di atas bumi melalui malaikat Jibril. Perintah wajib puasa, perintah wajib zakat, perintah wajib haji, itu semua diterima Nabi di atas bumi melalui malaikat Jibril. Sementara sholat tidak. Sholat perintah wajibnya langsung diterima Nabi dari Allah di Sidratil Muntaha ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Nah, makanya ibadah sholat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Bagaimana kedudukan sholat? Kata Nabi, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadis Baihaqi. Salat itu adalah tiang agama, kata Rasulullah. Siapa yang mengerjakannya, siapa yang mendirikannya, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkannya, benar-benar sesungguhnya dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi ibarat sebuah bangunan, bapak-bapak, ini masjid kita ini kalau tiang utamanya ini tidak berfungsi lagi atau tiangnya sudah patah, pasti kita takut sholat masjidnya akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam itu ditegakkan oleh sholat. Kalau sholat dikerjakan berarti orang itu telah menegakkan Islam di dalam dirinya. Tapi apabila sholat mereka tinggalkan, dia telah meruntuhkan agama Islam di dalam dirinya. Karena sholat itu adalah tiang. Makanya kata Nabi, pembeda antara orang kafir dengan orang Islam adalah persoalan sholat. Yang membedakan kita dengan mereka itu adalah persoalan sholat. Yang sholat benar-benar dia muslim, tapi yang meninggalkan sholat benar-benar dia telah kafir, kata Nabi. Satu. Yang kedua, kedudukan sholat itu merupakan ibadah penentu nasib ibadah lain nanti di hari kiamat diterima atau tidak. Hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat seseorang itu baik, dianggap baiklah seluruh amalan-amalannya. Tapi jika sholat seseorang itu rusak, rusak pula lah seluruh amalan-amalannya, seluruh ibadah-ibadahnya. Nah, hadis ini memberikan pengertian, Pak, jika sholat kita dianggap Allah baik, seluruh amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah. Tapi jika sholat kita rusak, ditolak, atau tidak diterima amalan-amalan kita yang lain. Kenapa? Sholat sebagai ibadah penentu. Tapi sayang, beribu kali sayang, sholat yang merupakan ibadah yang istimewa itu, sholat yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam itu hari ini disia-siakan oleh orang. Hari ini dianggap enteng saja oleh sebagian besar umat Islam. Ini yang dikatakan Allah dalam surat Maryam tadi, Pak, "Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka itu adalah Rasul, sahabat-sahabatnya, ulama-ulama terdahulu, datanglah generasi pengganti yang buruk, yang jelek.
Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, mereka menganggap enteng salat, mereka meremehkan salat, bahkan mereka meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, mereka suka memperturutkan hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayyah, maka kelak mereka berada di dalam ghayyah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ghayyah itu adalah, dijelaskan ghayyah itu adalah semacam jurang. Nama jurang di dalam neraka jahanam. Dua sangat dalam dan baunya busuk. Itulah tempat orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ada juga yang menerjemahkan ayat ini, nanti datang suatu zaman, lahirlah manusia-manusia yang buruk perangainya, yaitu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan nafsunya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Pasti kita sepakat mengatakan apa yang dikatakan Allah dalam surat Maryam itu, generasi yang jelek itu sudah lahir di zaman kita hari ini, Pak. Generasi yang menyia-nyiakan sholat itu sudah lahir di zaman kita hari ini. Banyak orang untuk acara-acara seremonial, sholat dikorbankan, sholat ditinggalkan. Sholat terundur karena ada rapat di kantor. Sholat terundur karena barale. Karena acara-acara yang tidak ada hubungannya dengan ibadah sekalipun, tak sholat ditinggalkan. Ini yang dimaksud adha'us shalah. Para ulama berbeda pendapat menafsirkan adha'us shalah itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ada ulama yang menafsirkan adha'us shalah itu adalah melalaikan waktu sholat. Menyia-nyiakan sholat adalah melalaikan waktu sholat. Tidak segera sholat subuh sampai terbit matahari. Tidak segera sholat zuhur sampai asar datang. Tidak segera sholat asar sampai maghrib tiba. Dan tidak segera sholat maghrib sampai isya masuk. Dan tidak segera sholat isya sampai subuh datang. Nah, inilah yang dimaksud menyia-nyiakan sholat. Nah, mari Pak, jangan kita sholat tapi diancam oleh Allah neraka. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Itu saja, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Mari kita evaluasi sholat kita, terutama waktu-waktu sholat kita. Jangan kita termasuk orang yang lalai. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.